Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami telah membuat proyek dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gibson Asonigia dan di sini saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Fanto Prabowo. Perkenalkan saya Akilani Amfaza. Perkenalkan nama saya Palapis Raza Kivaldira dari Tekom 23. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembagian tugas yang telah kami lakukan. Adapun tugas yang saya lakukan yaitu saya sebagai programmer di front end, yaitu saya dengan Fadli. Kemudian di UI UX ada eh, Akila yang me- melakukan penugasan dari desain UI UX tersebut, serta di backend dan database dipegang oleh Vio. Oke, tanpa lama lagi kita cari tahu apa sih yang telah kita buat di website Habitku ini. Jadi, Habitku ini adalah aplikasi to-do list yang berbasis web yang dirancang untuk membantu Anda atau pengguna mengelola tugas sehari-hari dengan lebih efisien. Dibangun menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman utama dan didukung oleh Bootstrap untuk antarmuka yang responsif dan modern. Di sini website Habitku ini memudahkan pengguna dalam mencatat, mengatur, dan menyelesaikan tugas-tugas mereka atau pengguna ini. Kemudian dengan fitur seperti pembuatan daftar tugas, pengaturan prioritas, dan pengelompokan berdasarkan kategori ini cocok bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas masing-masing pengguna. Kemudian desain yang sederhana dan ringan memastikan pengalaman pengguna yang lancar baik di perangkat desktop maupun mobile. Oke, setelah itu sayangnya masih banyak orang-orang yang tidak tahu seberapa konsisten mereka dalam menjalankan kebiasaan harian. Tidak memiliki alat bantu visual untuk memantau progres harian, dan tidak termotivasi karena tidak ada feedback langsung dari kebiasaan yang dijalankan. Oleh karena itu, dengan website Habitku ini, kita bisa melacak kebiasaan harian, meningkatkan konsistensi dan produktivitas, kemudian memberi umpan balik visual terhadap progres personal para pengguna. Oke, untuk penjelasan Ricci pada tools yang kita gunakan ini, kita menggunakan framework yaitu Laravel atau PHP, Laravel PHP. Kemudian database-nya itu menggunakan MySQL. Kemudian untuk front end-nya itu kita menggunakan eh, bahasa PHP dan UI UX desainnya menggunakan Figma. Kemudian juga di struktur controller logika aplikasi ini ada juga yang controller out controller. Di sini kita ada 4. Yang pertama out controller di mana ada fungsi utamanya itu registrasi, login, logout, kemudian validasi user. Dan yang kedua adalah profile controller. Fungsi utamanya itu kelola data pengguna seperti update profil dan password. Dan ketiga adalah task controller yang dimana fungsi utamanya seperti manajemen tes utama atau habit utama pengguna. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu to do controller yang dimana fungsi utamanya adalah manajemen sukses atau to do harian berdasarkan habit utama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fadli. Ini bagian login dijelaskan oleh Akila terlebih dahulu. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan terkait UI UX bagian login. Mungkin bisa dilihat ini untuk login sendiri itu kita apabila sudah memiliki akun. Namun jika belum memiliki akun Habitku, kita melakukan register atau pendaftaran. Mungkin view bisa diklik. Nah, untuk daftar akun sendiri itu kita menggunakan username, terus email, dan kita memasukkan kata sandi gitu. Untuk nama itu bebas sesuai dengan kalian gitu, user. Nah, terus kata sandi ini bebas sih mau dikasih huruf besar, huruf kecil, cuman supaya lebih aman depannya huruf kapital dan belakangnya kasih titik gitu. Setelah komplit, centang setuju dari STNK tersebut, terus buat akun. Setelah buat akun tersimpan ke database, saatnya kita login menggunakan email dan kata sandi tadi.
Mungkin diklik. Ini sekarang langsung di bagian daftar tugas. Di sini ada fitur untuk daftar tugas, dimana di sini sebagai fitur pengingat kita akan tugas-tugas kita. Mungkin langsung aja dicoba ditambah tugas baru. Nah, di sini ada nama tugas, ada deadline, ada deskripsi. Untuk nama mungkin kita coba dulu apa, deadline-nya kita klik, nah deskripsinya kita sesuaikan dengan apa yang tugas itu. Lalu kita simpan tugas. Nah, otomatis di homepage ini akan terlihat bahwasannya tugas itu apakah sudah selesai ataupun ada apa aja yang tugas yang sudah kita daftarkan di Habibku ini. Dan coba kita bisa lihat di detailnya. Di detailnya ini ada statusnya ini belum selesai. Terus ada deadline-nya, dibuatnya oleh siapa, tanggal dibuatnya kapan, dan deskripsinya apa. Terus kembali lagi coba kita edit ya, diedit. Nah, itu tandanya sebagai selesai. Ini berarti bahwasannya tugas itu sudah selesai. Coba kita simpan perubahan. Nah, maka statusnya berubah menjadi selesai. Adapun di situ juga bisa dihapus juga untuk tugasnya kalau misalnya mungkin udah terlalu banyak ataupun emang udah apa ya jangka waktunya itu udah terlalu lama, maka tugas itu bisa dihapus. Nah, langsung mungkin ke profile account. Sini aku aja nggak apa-apa jelasin. Di sini di bawah dia ada apa namanya informasi untuk akun kita. Di sini ada username kita, ada email kita, dan ini bisa diganti untuk username dan juga emailnya. Dan bawahnya lagi ada ganti kata sandi. Ini juga bisa kita ganti kata sandi yang lama menjadi kata sandi baru, misalnya memang apa ya agar lebih aman lagi. Jadinya kita ada fitur untuk ubah kata sandi untuk membuat user jauh lebih aman dan juga lebih ini lagi sih, ya lebih aman lagi sih. Lu update. Nah, udah ke update, bisa kembali ke homepage. Nah, untuk database bisa dijelaskan oleh Vio. Oke. Di sini saya akan menjelaskan database yang sudah saya buat di program HibitQ ini. Di sini terdiri dari 3 tabel. Yang pertama ada tabel user, kemudian ada tabel test, ada tabel list. Di tabel user ini akan berisikan data dari user yang sudah dibuat. Di sini ada ID, ada name atau username-nya, ada email, dan ada password-nya. Kemudian ada tabel untuk tes. Di tes ini akan menyimpan tugas yang sudah disimpan di setiap akunnya. Jadi ketika jika menambah tes akan menambah datanya ke database ini. Di sini ada ID, ada list ID, kemudian ada judulnya, ada deskripsinya. Ini dari akun yang satunya. Kemudian ada tabel list. Tabel list ini dia akan menyimpan daftar tugas tes yang sudah dibuat. Jadi yang dari tes ini dia akan ditampilkan di list juga untuk menampilkan tugas-tugas yang sudah dibuat secara berurutan. Ya, mungkin itu saja. Bisa lanjutkan ke Gibson. Oke, itu dia sebagai penutup. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jadi di website Habit ini bukan sekedar aplikasi pencatat kebiasaan, ini adalah langkah kecil menuju perubahan besar dengan desain yang sederhana namun fungsional. Habitku membantu pengguna membentuk kebiasaan baik secara konsisten dan terstruktur. Kami percaya bahwa perubahan hidup dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Ini nanti untuk Oke.